Yes Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Sebentar lagi kita akan menyaksikan musim baru di Club World Cup 2025 ya. Chelsea menghadapi LAFC di Atlanta di match pertama di fase grup D. Kira-kira Chelsea akan menang atau tidak melawan LAFC? Kita coba prediksi di video kali ini. Gue akan membahas pentingnya klub World Cup ini untuk Enzo Maresca menentukan squad untuk musim depan, baik di Premier League maupun Champions League. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Bantu gue supaya YouTube makin cinta sama channel Bridge of Blue. Dan gue juga menyediakan super thanks buat kalian yang ingin mengapresiasi gue supaya gue makin semangat buat bikin konten. Kita mulai aja. Come on Blues! LAFC ini tentu bukan tim yang sembarangan ya. Dia berhasil masuk ke klub World Cup setelah memenangkan playoff dan menggantikan klub yang sebelumnya berasal dari Meksiko yaitu Lyon. Jadi di partai pertama ini kita akan menghadapi aura-aura tuan rumah ya, karena kita bermain di United States, tepatnya di Atlanta City ya. Di LAFC ini juga punya beberapa pemain ex-Eropa ya, yang katanya makin tua, makin menjadi-jadi, yaitu Olivier Giroud dan Hugo Lloris. Dua punggawa dari London juga ya. Jadi satu adalah ex pemain Chelsea yang kita tahu juga namanya harum, sempat membawa kita menjadi juara Champions League ya, dan beberapa trofi lainnya. Dan Olivier Giroud ini juga salah satu pemain yang menurut gue impactful banget di Chelsea ya, walaupun sempat menjadi pilihan kedua, tapi dia tidak pernah hilang profesionalitasnya, selalu menampilkan yang terbaik kalau diberi kesempatan untuk bermain. Hugo Lloris adalah ex-kapten dari Spurs ya, tim dari sebelah ya, tetangga yang pindah ke LAFC dan menjadi penjaga gawang di LAFC. Dan dua pemain ini yang akan bertanding melawan Chelsea yang akan bermain dengan full power ya di pertandingan pertama ini, karena ini juga pertandingan yang sangat menentukan apakah langkah kita akan mulus di turnamen kali ini. Dan tentu saja menurut gue Enzo Maresca akan menurunkan skuad terbaiknya di pertandingan pertama ini ya, karena ini menjadi salah satu moral booster kita untuk menatap musim depan. Nah, dari kubu LAFC sendiri, gue juga menanti ya, ada satu pemain keturunan Indonesia yaitu Adrian Wibowo yang half blood Indonesia yang turun dari bapaknya dan sudah menjalankan debutnya kemarin ya di MLS season lalu, dan saat ini katanya dibawa juga ke Club World Cup ya, dan semoga bisa diturunkan saat melawan Chelsea supaya kita bisa melihat pertandingan ini. Dan buat teman-teman yang mau nonton, silakan aja langsung download aplikasinya ya di AZN, itu di Apple Store dan Google Play Store kayaknya ada, dan free. Gue udah coba tadi waktu pertandingan PSG melawan Atletico Madrid, tidak dipungut biaya apapun ya. Nah, dari sisi Chelsea sendiri kita membawa beberapa tambahan ya, pemain dari sisa skuad musim lalu, yaitu ada Esugo, Andre Santos, Mike Penders, dan pemain terbaru kita juga ada Liam Delap ya. Dan ada beberapa pemain debutan juga yang mungkin akan dimainkan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini ya. Tapi kita nggak tahu apakah diturunkan full atau dari pemain pengganti. Ada Anselmino juga yang gue penasaran kira-kira seperti apa tipe permainan para pemain muda ini ya. Dan menurut gue di pertandingan pertama ini tentu Enzo Maresca akan menurunkan skuad terbaiknya, karena ini akan menjadi salah satu penentu langkah Chelsea di turnamen kali ini. Apakah kita bisa melaju sampai ke babak knockout ya, seperti yang udah gue prediksi. Kemungkinan besar kita akan menjadi juara grup di grup D ini, dan kita akan melawan Benfica. Setelah itu kita akan bertemu dengan PSG. Nah, pertemuan melawan PSG ini adalah
salah satu pembuktian ya apakah Chelsea sudah siap untuk berlaga di musim depan atau tidak. Dan tentu turnamen ini juga bakal menjadi salah satu decision maker juga apakah Chelsea akan menambah skuadnya di transfer window yang sudah dibuka hari ini atau Chelsea cukup dengan skuad yang ada sekarang. Nah, beberapa pemain yang menurut gue akan menjadi penentu di musim depan ya, tentu selain pilar-pilar kita yang sudah ada sebelumnya, Andre Santos juga menurut gue akan menjadi salah satu booster ya atau katalis performa Chelsea di musim depan. Selain itu ada Liam Delap yang katanya adalah titisan Harry Kane, tapi kita lihat apakah benar Liam Delap ini bisa menghancurkan kutukan nomor 9 di lini depan Chelsea ya, karena kita tahu nomor 9 di posisi nomor 9 juga, dan ini menjadi kutukan yang sangat mengerikan. Sudah banyak pemain yang memainkan di posisi itu dengan nomor 9 dan hampir semuanya gagal ya. Tidak ada satupun yang bisa berhasil memecahkan kutukan nomor 9 di Chelsea ya. Dan apakah Liam Delap ini bisa menghancurkan kutukan itu, kita tentu akan menunggu ya. Tapi tentunya turnamen ini dan pertandingan pertama ini juga akan sangat penting untuk Liam Delap menentukan apakah season yang akan dia jalankan di musim depan ini akan berjalan lancar atau tidak ya. Tapi semoga aja dia bisa mencetak 20 plus gol dan membantu kita untuk mendapatkan trofi di musim depan ya. Kompetisi ini juga tentu menjadi salah satu assessment ya buat Maresca menentukan skuad terbaiknya di musim depan, karena kita tahu untuk musim depan kita akan bermain di Champions League dan tidak ada lagi tim A, tim B seperti yang dilakukan Maresca di musim lalu di mana tim B dimainkan di Conference League. Kali ini menurut gua rotasinya akan benar-benar tight ya, ketat dan sangat kompetitif untuk musim depan, karena semua pemain yang tidak perform di musim lalu tentu sudah dimasukkan ke transfer list untuk di window kali ini ya. Jadi semuanya akan di-offload dan beberapa pemain muda saja yang datang ke Chelsea untuk melengkapi skuad yang sudah jadi di musim lalu ya. Dan tentu ini akan sangat menentukan Enzo Maresca bagaimana dia membangun timnya di preseason ini ya, terutama di kompetisi Club World Cup ini, menjadikan satu tim ini tim yang benar-benar kompeten untuk berlaga di Champions League, di FA Cup, di Carabao Cup, dan juga tentu berusaha menjadi title contender di Premier League. Jadi menurut gue Club World Cup ini selain hadiahnya gede ya, juga sangat membantu buat tim, dan ini juga menjadi salah satu stages untuk menjadikan Chelsea menjadi lebih baik di musim depan ya. Jadi tidak ada salahnya para tim mengeluarkan kemampuan terbaiknya di musim ini. Oke, kita mulai aja. Ini adalah starting line up versi gua ya. Jadi di pertandingan kali ini melawan LAFC, kita akan menurunkan striker yang baru kita beli, yaitu Liam Delap ya. Jadi gue nggak tahu apakah teman-teman di sini memperhatikan video trainingnya Chelsea ya, tapi waktu gue lihat gue sangat bersyukur kita mendapatkan Liam Delap ya, walaupun gue sempat ngomongin Liam Delap di preview rank transfer yang gue bikin bahwa Liam Delap ini belum siap untuk bermain di Premier League, tapi apa yang gue saksikan di training di Amerika, Liam Delap ini benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaiknya even dia saat latihan ya. Jangan tubuh kekarnya tinggi, dan menurut gue nih striker yang punya potensi untuk menjadi goal mesinnya Chelsea di musim depan ya. Dan hopefully dia benar-benar bisa beraksi dengan menyamai ekspektasi kita ya, melihat Liam Delap ini bermain dan menciptakan mungkin 20 plus gol supaya Chelsea bisa bersaing di papan atas Premier League ya. Nah, tentu ini menjadi match yang akan sangat ditunggu-tunggu ya buat kita semua untuk menyaksikan Liam Delap ini, apakah dia bisa mencetak gol dan memutus rantai kutukan nomor 9 di Chelsea saat ini. Karena dengan adanya gol tentu dia akan mendapatkan kepercayaan diri ya untuk menjadi striker yang lebih berkembang lagi ke depannya.
Dan kita berharap semoga Liam Delap bisa menciptakan gol ya, terutama melawan LAFC ini, walaupun lawannya adalah Hugo Lloris, tapi Hugo Lloris dan Olivier Giroud di LAFC ini tentu sudah berbeda ya, karena umurnya juga sudah bertambah dan semoga aja permainannya sudah tidak sebagus pada saat mereka bermain di Premier League ya. Nah, untuk lini serang di belakang Liam Delap, tentu menurut gue Maresca akan memainkan pemain-pemain terbaiknya ya. Ada Cole Palmer yang akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya tentu menurut gue ya, karena Cole Palmer ini begitu profesional walaupun dia sempat bermain untuk Inggris di jeda waktu antara off season dan Club World Cup ini, tapi harusnya itu tidak menjadi masalah buat Cole Palmer mengeluarkan kemampuan terbaiknya di pertandingan kali ini. Pedro Neto ada di right wing dan Noni Madueke di left wing. Noni Madueke ini juga menurut gue menjadi salah satu pemain yang patut kita nanti ya, karena dia telah bermain 2 musim di Chelsea dan ini adalah musim ketiganya. Dan saat ini Estevao juga sudah datang ke Chelsea ya, dan membawa berbagai macam hingar-bingar statistik dan rekor yang sangat luar biasa, dan tentu ini akan menjadi tekanan untuk Noni Madueke bahwa dia tidak akan nyaman dan aman seperti 2 musim sebelumnya ya, karena Estevao ini digadang-gadang menjadi the next rising star ya, atau big things yang memang dinanti-nanti oleh seluruh fans bola di seluruh dunia. Jadi tentu nih Noni Madueke, gue berharap bisa menjadi trigger dia untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya ya. Dan kita tahu Noni Madueke ini punya speed yang luar biasa, dribbling skill yang bagus, dan dia juga punya kemampuan untuk cutting inside ya, untuk menciptakan GA, tapi dia tidak pernah konsisten bisa menerapkan hal itu. Dan ini yang gue harapkan bisa dia keluarkan di musim yang baru ini ya. Di lini tengah tentu akan diisi oleh power horse kita ya, Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, walaupun ada Andre Santos juga di situ, Desbury Hall, Romeo Lavia. Tapi ini tentu akan menjadi gambaran di musim depan ya, dan gue yakin Caicedo dan Enzo Fernandez ini tentu udah menjadi pilar yang sangat krusial ya buat lini tengah Chelsea dan tidak akan tergantikan. Walaupun gue berharap Andre Santos bisa bermain reguler buat musim depan, tapi kayaknya kalau untuk menggantikan salah satu pemain di antara Caicedo atau Enzo Fernandez, menurut gue belum saatnya. Tapi gue nggak tahu, silakan aja kalian semua kasih pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Kira-kira Andre Santos ini akan menggantikan siapa, atau justru menjadi pelengkap lini tengahnya Chelsea ya, karena Andre Santos ini tentu akan menjadi tambahan power yang sangat signifikan buat lini tengah Chelsea ya, karena Caicedo, Enzo Fernandez, dan Romeo Lavia kita udah lihat dimainkan berbarengan beberapa pertandingan di musim lalu, dan tentu itu menjadi sangat strategis ya buat Chelsea. Kita menjadi lini bertahannya menjadi lebih solid dan lini serangnya juga menjadi lebih fluent ya, dengan adanya bantuan dari Romeo Lavia. Tentu Enzo Fernandez bisa maju lebih menyerang lagi. Tapi tentu musim depan kita punya tantangan tersendiri karena kita akan bermain di Champions League ya, dan rotasinya akan sangat cepat ya di setiap pertandingan. Mungkin setiap 3 hari kita akan bertanding, dan akan lebih banyak lagi pertandingan kalau memang kita ingin memperebutkan seluruh trofi yang kita ikutin ya. Jadi menurut gue Andre Santos ini akan sangat berpengaruh dan mungkin menjadi second player, tapi tentu akan cukup signifikan perannya di musim depan. Di back four itu ada Marco Correa ya, di sebelah kiri ada Liva Colwill, ada Trev Chalobah juga, dan Reece James akan dimainkan di pertandingan kali ini ya. Dan Trev Chalobah, gue berharap semoga ini menjadi kompetisi yang juga membuktikan bahwa dia masih layak di Chelsea dan manajemen tidak berencana untuk menjualnya, ataupun kalaupun manajemen berusaha untuk menjualnya, paling tidak gue berharap Enzo Maresca bisa menahan Trev Chalobah ini ya, karena ini adalah salah satu apresiasi kita untuk jebolan Cobham yang benar-benar menurut gue profesional dan
cukup tidak adil ya posisinya ini ada di Chelsea ya, bagaimana dia diperlakukan, tapi dia selalu memberikan yang terbaik buat tim ini, dan gue berharap semoga Trev Chalobah ini tidak dijual. Kalaupun Chelsea ingin mendatangkan defender baru, mungkin menjadi pesaingnya Trev Chalobah ya, dan biarkan secara alami akan dipilih oleh Enzo Maresca siapa sebenarnya yang cocok untuk menjadi pendampingnya Liva Colwill buat musim depan ya. Dan gue berharap sih Trev Chalobah tetap, karena dia juga sangat sangat bagus ya menurut gue ya, injurinya juga sangat sedikit dan permainannya cukup konsisten ya, walaupun dia tidak begitu bisa stand out saat bad timing terjadi ya, misalnya kita lagi melakukan kesalahan atau tertinggal. Tapi Trev Chalobah ini secara overall menurut gue permainannya juga sangat matang ya, udah cukup dewasa untuk dimainkan, apalagi dia punya pengalaman di Champions League ya, sudah bertahun-tahun dia bermain di sana bersama Reece James. Jadi menurut gue Trev Chalobah ini sangat worth it ya buat dipertahankan di Chelsea untuk musim depan. Di nomor 1 ya tentu saja Robert Sanchez akan dimainkan ya, walaupun kita cukup kecewa dengan keputusan ini. Tapi apapun yang dipilih oleh Enzo Maresca, kita harus mensupport ya. Kita tahu bahwa Petrovic sedang mencari klub baru, dan gue sih masih berharap Petrovic menjadi number one goalkeeper ya buat musim depan. Tapi kalau melihat perkembangan saat ini, mungkin Petrovic itu gue menilai 50-50 ya saat ini ya, apakah kita harus mempertahankan Petrovic atau tidak. Karena keinginan dia untuk menjadi starting line up, yes, kita bisa hargain, tapi keputusan dia untuk memilih tidak didaftarkan di klub World Cup karena tim tidak bisa memberi garansi untuk menjadi starting line up di kompetisi ini, menurut gue itu juga sangat disayangkan ya, karena seperti halnya para pemain lain di mana mereka berjuang untuk mendapatkan posisi intinya tanpa harus minta garansi ke Enzo Maresca. Gue berharap Petrovic juga harusnya datang dengan mentality seperti itu ya. Jadi dia, oke, gue gak apa-apa, gue gak dimainin starting, tapi lo kasih gue kesempatan untuk gue menunjukkan kemampuan gue. Itu yang harusnya dilakukan Petrovic menurut gue. Tapi coba teman-teman semua juga komen kira-kira Petrovic sih harusnya gimana sih untuk menghadapi musim depan ya. Nah, dengan dia memilih untuk tidak masuk ke klub World Cup ini dan lebih memilih mencari klub baru, jadi gue berharap semoga Petrovic ini bisa menemukan tempat terbaiknya lah ya. Karena ya gue merasa kalau pemain sudah seperti ini harusnya ya udah nggak usah dimainin lagi untuk di musim depan ya. Kita juga masih menunggu McMainon, kita nggak tahu karena bursa transfer baru dibuka, tapi menurut informasi yang beredar Chelsea nggak akan balik lagi ke McMainon ya, karena itu udah dealnya udah off, dan kita lihat juga kayaknya performa para kiper ini juga akan diakses oleh Maresca di kompetisi kali ini. Kalau memang Maresca merasa tidak membutuhkan tambahan goalkeeper, dan gue rasa kita akan let's go dengan para goalkeeper yang ada ya. Kita masih punya Jorgensen juga, Slonina juga, dan Mike Penders. Dan Mike Penders ini yang paling gue tunggu-tunggu ya, karena punya postur yang sangat tinggi, dan harusnya dia juga bisa menjadi penghalau yang baik ya di lini bertahannya Chelsea. Dan harapan gue semoga Mike Penders ini bisa berkembang dengan proper ya, menjadi seorang goalkeeper yang memang sesuai ekspektasi kita semua ya, karena Mike Penders ini cukup dibebani dengan ekspektasi para fans ya. Dan gue pengen Mike Penders ini diberi kesempatan oleh Maresca untuk membuktikan diri ya, selain Jorgensen dan Slonina. Tapi gue nggak tahu bagaimana Maresca memformulasi rotasi ini, tapi mungkin menurut gue Mike Penders ini akan dipinjamkan kan sih di musim depan ya, karena kayaknya sulit untuk dia menembus starting line up-nya Chelsea ya. First squad tim ini kayaknya nggak mungkin di musim depan. Jadi kita lower our expectation buat Mike Penders. Jadi kita akan stick to Robert Sanchez dan Jorgensen buat musim depan ya. Nah, ini dia starting line up versi gue. Coba temen-temen juga komen di bawah kira-kira
siapa aja yang akan dimainkan Enzo Maresca di pertandingan pertama ini ya melawan LAFC. Kalau menurut gua tetap starting 11-nya Enzo Maresca akan dimainkan di sini, tapi gua nggak tahu apakah akan ada rotasi atau tidak. Coba kalian semua kasih pendapat kalian di kolom komen ya. Game ini akan main jam 2 dini hari ya, jadi jam 8 malam di USA ya. Kalau melihat dari game-game sebelumnya terjadi pembantaian ya, Bayern Munchen melawan Auckland City, terus juga PSG melawan Atletico Madrid. Gue berharap juga game ini kita bisa membantai LAFC mungkin 5-0, 6-0 dan Liam Delap bisa menciptakan gol dan memutus rantai kutukan nomor 9 di Chelsea ya. Ingat, musim depan itu akan menjadi musim yang sangat berat menurut gue ya, karena Liverpool, Manchester City semuanya sudah confirm melakukan transfer yang menurut gue keren-keren banget. Kita tinggal tunggu apakah Arsenal benar-benar bisa mendatangkan Gyökeres atau tidak ya. Tapi dengan squad Chelsea yang ada saat ini, gue rasa kita masih bisa bersaing untuk masuk ke papan atas. Tapi untuk menjadi title contenders, kita lihat dulu di kompetisi Club World Cup kali ini. Oke, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Di video gue berikutnya, buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini. Dan juga jangan lupa untuk memberikan gue apresiasi ya, super thanks di bawah, supaya gue tetap semangat buat bikin konten. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up the Chelsea.